Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah Injil Tuhan. Jangan di antaramu ada yang ketinggalan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi SVD. Saudara-saudariku terkasih, prinsip dunia saling mengalahkan. Jika ada yang ketinggalan, itu bagus agar saya di depan. Saya harus lolos dan yang lain boleh terjebak. Prinsip itulah yang memperpanjang ketidakadilan dan berbagai kekerasan di atas dunia ini. Prinsip iman adalah berusaha agar jangan di antaramu ada yang ketinggalan. Setidak-tidaknya kita semua selamat. Itulah prinsip iman yang benar. Saudara-saudariku terkasih, prinsip iman ditunjukkan oleh beberapa orang yang tidak tega menyaksikan sesamanya yang lumpuh dan berwaktu-waktu lamanya tertidur di atas pembaringannya. Mereka berusaha menggotong sesamanya itu ke hadapan Yesus melalui perjuangan yang sulit, yakni sampai harus membongkar atap rumah agar bisa meloloskan saudaranya kepada keselamatan. Prinsip ini sangat sulit kita temukan dalam keseharian kita karena masing-masing berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Misalkan, jika ada yang sakit, sedikit sekali yang datang memberi perhatian. Namun jika ia sudah meninggal, semua berbelasungkawa dan mengungkapkan kata-kata puitis di depan peti jenazah, tanda kepedulian. Prinsip dunia ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mempertanyakan tindakan Yesus menolong orang lumpuh tersebut. Bagi mereka, hukum dan aturan lebih penting dari nyawa sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, apakah Anda beriman? Pernahkah ada niat dalam diri agar berjuang bagi sesama, sehingga mereka tidak ketinggalan dalam hidupnya? Ini pertanyaan penting
Karena tak ada satupun di antara kita yang mau disebut kafir atau tidak bertuhan. Jika memang kita bertuhan, hiduplah dalam prinsip iman yang benar, yakni berjuang agar keselamatan, kedamaian, kesuksesan dan kebahagiaan menjadi milik kita semua, bukan milik pribadi. Tuhan memberkati kita semua.